Halo Ulas Potter, kembali bersama saya Agenda Wahyu dan di sebelah saya ada Mas Wahid Fahrul Anas. Ya, kami dari Jasa Olimpik. Dalam segmen obrolan malam kali ini akan bahas seputar MotoGP ya, yang kemarin baru saja ada balapan seri ke-12 MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, Inggris tanggal 7 Agustus kemarin ya, dengan pemenangnya adalah Francisco Bagnaia, diikuti Maverick Vinales dari Aprilia, dan nomor 3 adalah Jack Miller dari Ducati Lenovo sama dengan Bagnaia. Gimana Mas Fahid melihat balapan kemarin? Ya, jadi hasil balapan kemarin sebagai balapan pembuka di paruh kedua MotoGP 2020 ya, bilang ya sangat seru lah, karena pembalap ini di barisan depan terutama nggak ada jarak gap yang terlalu jauh. Terus juga ada beberapa pergantian pemimpin dalam balapan kayak Johan Zarco, kemudian Alex Rins, bahkan kemudian akhirnya Francisco Bagnaia. Terlebih juga nggak sampai di situ, Bagnaia juga berduel sangat sengit lah dengan Maverick Vinales yang tiba-tiba dia bisa tampil kesehatanan pada 5 lap terakhir. Nah, itu jadi bisa membuat sekaligus persaingan kemenangan Bagnaia, persaingan juara ini kembali makin memanas lah, karena setelah dua papan atas klasmen, Quartararo Espargaro, dia dapat hasil yang kurang memuaskan, hanya di finish di posisi 8 dan 9. Ya, dan Quartararo akan disayangkan juga kan. Dia Espargaro juga, karena Espargaro kita tahu sampai latihan di bus ketiga dia adalah pembalap tercepat, tapi karena kecelakaan di latihan bus keempat dia ya tidak bisa menggunakan yang maksimal di balapan. Sementara Quartararo ya dengan hukuman penalti long lap yang kontroversial. Kalau saya melihatnya di awal balapan itu sebenarnya Quartararo mencoba untuk menyalip untuk merebut posisi pertama, kemudian membuat jarak dan baru menjalani hukuman long lap yang sebenarnya nggak begitu panjang, karena biasanya 3 detik, tapi kemarin cuma 1,5 detik, 1,5 detik kalau nggak salah. Tapi emang kemarin Zarco ya dalam tanda kutip membantu Bagnaia juga, karena dia bisa menahan Quartararo sampai lap keempat, dan setelah Quartararo masuk ke penalti dia malah jatuh kan. Ya, itu. Dan ya kesalahan buat Quartararo, dia masuk ke lintasan lagi di posisi kelima yang memicu masalah ban. Oke, terus berarti kan dengan kemenangan Bagnaia dan hasil yang diraih Espargaro dan Quartararo, persaingan makin mengerucut ke 3 pembalap lagi ya. Setelah kemarin kayaknya tinggal 2 aja, tinggal Quartararo dan Espargaro. Sekarang kayaknya Bagnaia mulai mendekat, dengan Quartararo masih di puncak klasemen dengan 180 poin, diikuti Espargaro dengan selisih 22 poin, cuma naik 1, lumayan karena kemarin cedera ya. Dan Bagnaia dengan sekarang 49 poin dari Quartararo. Gimana Mas Fahid melihat saingan di sisa musim ini? Masih ada 8 balapan lagi. Sisa 8 balapan lagi, peluang Bagnaia bisa ngejar 2 pembalap ini ya sangat benar realistis ya, karena juga Bagnaia udah bisa raih 2 kemenangan beruntun, sedangkan Espargaro ini meskipun konsisten, dia hanya konsisten di podium aja, jadi masih sulit untuk menang lagi setelah dia menang di awal-awal balapan MotoGP 2022. Di sini dia masih meskipun bagus, tapi tetap seharusnya yang dia seperti yang dia katakan, untuk raih gelar ya Espargaro butuh kemenangan, karena juga pada balapan MotoGP Inggris kemarin di Silverstone juga ya itu tadi, sama-sama 2 pembalap ini, Quartararo sama Espargaro tuh sama-sama punya musibah lah, salah satunya hukuman dan salah satunya juga kena menahan rasa sakit di tumitnya karena mengalami keretakan itu tadi. Jadi ini persaingannya di 3 besar ini, 3 pembalap ini yang makin panas. Dengan tanda kutip seharusnya Bagnaia juga bisa tampil lebih tenang lah, belajar dari kesalahan musim lalu, dari beberapa balapan yang dia gagal finish. Harusnya dia bisa belajar dan bisa tampil lebih baik dan lebih tenang di sisa 8 balapan musim. Ya, musim lalu sebenarnya kalau dilihat paruh kedua lebih milik Bagnaia ya, karena di sepertiga musim ya 8 balapan. Tapi dia menang berapa kali? 4 kali kalau nggak salah ya, di Aragon, Misano, terus Portugal dan Valencia, lalu juga ada podium di sirkuit Amerika. Dan kalau hitung-hitungannya kemarin 9 balapan terakhir itu Bagnaia bisa memangkas 44 poin. Ya masih di bawah 49 poin dari yang jarak sekarang, tapi kemarin juga sempat blunder kan di balapan kedua bersama GPM di Aragonnya. Jadi mungkin peluangnya masih terbuka, tapi juga dari sisi Quartararo kalau dia bisa
lebih bagus dari musim lalu, di mana dia pakai musim agak jelek ya. Terus Ya, ya, sebenarnya Quartararo cukup dia raih podium atau 5 besar sih sebenarnya udah pelan-pelan nyicil poin untuk ya jelas. ibaratnya untuk bisa dapat back to back win ya di musim 2022 ini. Ya. Karena emang menang 98 tidak, 88 kali tidak mudah ya. Abu Bakar tidak mudah, kecuali ada seorang Mark Webster yang kayak musim 2019. Dan jangan lupakan Espargaro juga, karena dia sebenarnya 28 kali kayak bukan menunjukkan potensi sebenarnya, karena kan di ASEAN dia lap tercepat di balapan, dan tapi karena insiden dengan Quartararo akhirnya finish keempat, terus di Inggris cedera membuatnya tidak bisa bersaing untuk kemenangan. Ya, jangan lupakan juga kehadiran temennya Espargaro, Maverick Vinales yang bisa mengacaukan barisan depan lagi nih di balapan berikutnya, karena kita tahu juga Maverick Vinales mulai pendek lah di atas RSG-nya, bisa aja dia ngacak-ngacak barisan depan, bisa malah sekaligus membantu Espargaro seperti yang dia katakan, membantu jadi, temannya untuk ya. Iya, jadi pengawal ibaratnya. Pengawal ibaratnya. Ya, kayak Ducati dulu Lorenzo sama Dovizioso, Lorenzo yang backing tanda kutip, mungkin kayak, dan Ducati juga punya, partnernya juga punya beberapa pembalap Ducati, cuma mungkin yang paling realistis Jack Miller. Soalnya kalau kayak Bastian ini, Martin itu kayaknya punya visi sendiri ya, butuh amat dengan ya susah paling susah ya Quartararo, karena temannya masih di belakang. Morbidelli masih kemarin finish ke 15 ya, jauh banget tuh. Iya. Jadi kayak Quartararo melawan 8 Ducati lah. Ya, dan 2 Aprilia jangan lupa. Iya. Ya, 2 Aprilia. Ada ngebantunya, berarti nggak ada yang bantu ngawal dia lah buat raih juara. Ya. Itu benar sendiri. Oke, berarti itu soal persaingan MotoGP. Dan musim ini berarti masih ada 8 balapan di terdekat kan Blooming ya, kandangnya Ducati. Terus ada Misano, Aragon ini salah satu sirkuit favoritnya Espargaro juga, walaupun musim lalu dimenangi partnernya. Terus ada habis Aragon itu ada Motegi di Jepang ya, itu cukup bersahabat dengan Ducati. Terus ada di Motegi ada Buick ya 50-50 juga, soalnya Yamaha juga pernah podium dan kebetulan di balapan terakhir Quartararo hampir menang lawan Marquez waktu itu. Terus iya kan, terus ada Phillip Island kemungkinan tempat Quartararo lah buat mendulang poin penuh, karena sirkuitnya mengalir dan cepat, Yamaha banget, dan tantangan buat Bagnaia juga. Terus di Sepang ya 50-50 juga mungkin ya, karena tapi lebih ke Ducati karena ada lurusan yang cukup panjang. Terus yang terakhir Valencia juga 50-50. Soalnya kalau lihat balapan musim lalu di mana ya, Bagnaia banyak menang di Valencia, Misano, Aragon, tapi nggak tahu musim ini ya, karena persaingan makin ketat. Mana Mas Agus? Sama yang terakhir jangan lupa luck juga, lucky, keberuntungan itu karena Fortuna penting di beberapa bulan terakhir ya, penting sih dari Fortuna, keberuntungan sama kadang-kadang memihak siapa juga nanti kita seperti musim lalu Quartararo juga juara karena keberuntungannya Bagnaia terjatuh gitu kan. Aja terjadi lagi di musim ini. Udah keberuntungan memihak siapa kali ini, apakah gantian atau tetap aja? Kalau musim ini kayak belum tahu ya keberuntungan dia ke siapa ya, karena di kalau lihat GP Jerman kayaknya Bagnaia siap banget, terus GP Belanda sama GP Inggris gitu kan, si Quartararo dan Espargaro yang siap. Ya kita nggak. Semoga pembalap terbaik yang ya siapapun yang menang dia adalah pembalap terbaik. Oke, itu dari kami. Mungkin teman-teman punya komentar di soal persaingan musim ini, siapa yang akan menang, bagaimana Quartararo menghadapi tantangan dari Espargaro dan Bagnaia, bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.